للطالب اللبيب في دار الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري والمسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khadimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan Al-Fakir di pengajian Kitab Arba'in Nawawi di hadis yang nomor 3. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala, berkata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Saya mendengar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa saumu ramadhana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Rasulullah pernah bersabda kepada kita melalui pendengarannya beliau Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah bersabda, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibentuk dari 5 rukun, atau dibangun dari 5 rukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, haji. Yang kelima, puasa. Ada yang mengatakan puasa dulu pas haji, tapi di hadis ini haji baru puasa. Pertama, kita harus bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syahadat ini apa? Meyakini bahwasanya, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita sudah bersyahadat, meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan, maka kita sudah termasuk orang Islam. Ketika Islam, maka semuanya harus dijaga oleh kita sesama Islam. Pertama, darahnya. Yang kedua, hartanya. Yang ketiga,
adalah kehormatannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika tiga ini sudah masuk Islam orang tersebut, maka jangan sampai kita mengganggu kepada orang tersebut. Sedikit pun nggak boleh. Karena dia termasuk Islam. Dan Islam itu terbagi menjadi dua. Ada Islam am, ada Islam khos. Ada Islam am, ada Islam khos. Islam am ini gimana Ustadz? Islam am adalah Islam yang mana itu bertauhid kepada Allah dan melakukan amal-amal ibadah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sejak dilaksanakan dari Nabi Adam sampai sekarang. Itu Islam am. Jadi emang dari dulu Islam itu sudah ada. Tapi yang membedakan adalah cara-cara atau kita melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang dari Nabi Adam juga ada Islam. Ada salatnya juga dari terus Nabi Adam, Idris sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam secara am. Tapi kalau Islam secara khas adalah Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang ditujukan yaitu kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Islam ini ada rukun Islam yang 5. Pertama syahadat, kedua salat. Maka dalam syahadat itu harus memenuhi 3 syarat. Pertama, syahadat itu harus kita meyakini di hati kita bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Pertama harus yakin di dalam hati. Jadi kalau orang pengen bersyahadat harus yakin. Yang kedua, yaitu harus diucapkan fil lisan. Diucapkan di dalam lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus yang nomor 2 adalah secara lisan. Dan yang ketiga, Islam itu harus dilaksanakan di hadapan orang atau disampaikan kepada orang lain. Baru itu persaksiannya sah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ngantuk tidur. Said Fauzan, Ali, Ahmad, Faisal, berdiri. Berdiri, nggak mau tahu Ustaz. Dari tadi dilihatin mau tidur mulu. Berdiri. Jadi 3. Jadi pertama apa? Syahadat itu pertama, kembali ke konsep. Pertama harus yakin di dalam hati. Yang kedua, syahadat itu diucapkan di lisan. Yang ketiga, syahadat itu harus disampaikan kepada orang lain. Ini syahadat. Dan hukum meninggalkan rukun Islam itu ada 3. Hukum meninggalkan rukun Islam itu ada 3. Pertama, ada hukum meninggalkan syahadat. Ketika hukum meninggalkan syahadat atau dia tidak mau membaca syahadat kepada Allah, maka dia termasuk orang kafir asli. Atau dia orang atau tidak, dia udah Islam keluar, maka dia termasuk orang murtad. Maka itu hukumnya ketika tidak mau meyakini bahwasanya Allah dan Rasul, meyakini bahwasanya Tuhannya Allah dan Rasul adalah nabinya, maka dia termasuk orang yang kafir. Yang kedua, hukum meninggalkan sholat. Jadi pertama, rukun Islam yang syahadat. Yang kedua adalah sholat. Hukum meninggalkan sholat itu menurut jumhur ulama itu hukumnya
kafir. Menurut jumhur ulama atau ijma' para sahabat, hukum meninggalkan sholat adalah kafir. Dan yang terakhir adalah meninggalkan rukun-rukun selain daripada syahadat dan sholat. Maka ketika meninggalkan selain itu, seperti zakat, haji, puasa, maka hukumnya yaitu tidak kafir. Ada rukhsah atau ada keringanan. Zakat ketika tidak punya maka tidak wajib zakat. Puasa ketika tidak mampu maka tidak wajib puasa. Haji ketika tidak mampu maka tidak wajib haji. Tapi kalau sholat selagi memiliki akal Islam balik dan juga mengetahui terhadap tata cara sholat, maka semenjak itu dia wajib sholat. Bahkan ketika sudah berumur 10 tahun, dia harus melaksanakan sholat. Ketika tidak sholat, maka bidarbi, harus dipukul. Dengan pukulan mendidik kepada anak. Supaya dia Allahumma shalli ala Muhammad. Maka usahakan bagi kita untuk mengajarkan anak kita yaitu salat, karena salat adalah semua pokok daripada ibadah-ibadah lain. Makanya as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamat. Salat adalah tiang agama. Ketika kita mendirikan salat, maka kita akan mendirikan agama. Dengan artian ketika kita sholat, maka kita akan mengimbas kepada amal-amal lain. Insya Allah. Dan kita akan dijauhi dari pekerjaan-pekerjaan maksiat. Atau pekerjaan-pekerjaan keji. Tapi ketika kita meninggalkan sholat, maka kita sudah merusak terhadap agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan lanjut, yaitu rukun Islam itu terbagi menjadi 4 kelompok. Jadi rukun Islam itu ada 4. Ada secara amal i'tiqadiyah, ada secara amal badaniyah, ada secara amal amaliyah, ada secara amal i'tiqadiyah dan amaliyah. Badani i'tiqadi amaliyah, amal badaniyah dan amal amaliyah. Jadi pertama apa? Amal i'tiqadi. Yang kedua amal badani. Yang ketiga amal amali. Yang terakhir amal badaniyah dan amal amali. Pertama amal i'tiqadiyah itu apa, Ustaz? Amal i'tiqadiyah itu yang dimaksud adalah syahadat. I'tiqad, meyakini bahwasanya Allah adalah Tuhan dan Nabi adalah utusan. Itu amal i'tiqadiyah. Yang kedua ada amal badaniyah. Apa amal badaniyah? Yaitu seperti halnya sholat dan juga puasa. Sholat dan puasa itu amal badaniyah. Tidak membutuhkan terhadap harta. Cuman badan kita yang kita gunakan. Emang puasa butuh apa? Butuh harta? Tidak. Cuman butuh badan kita sehat. Atau kita sholat emang butuh harta apa tidak? Tidak. Cuman butuh amaliyah badaniyah. Badan saja yang kita buat amal Bahkan nanti ketika kita sudah mengetahui kitab kayak seperti halnya Fathul Qorib atau Fathul Mu'in, nanti ada tentang penjelasan sholat yang boleh emang kita tidak menggunakan pakaian. Dengan artian hanya nanti yang tertutup hanya sebagian. Nanti ada boleh kalau ada pendapat lain itu intisarinya kalau sholat yang penting badan kita itu digunakan untuk sholat. Amal untuk sholat badannya dan dua. Terus
ada yang nomor 3, ada amal amalia ini diprioritaskan kepada zakat. Kalau zakat, dengarkan. Kalau zakat itu harus punya harta. Salah satunya milkut tam. Nanti kalau pembahasannya di dalam zakat ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, ini harus terpenuhi. Ini namanya zakat amali, menggunakan harta kita. Terus yang terakhir, kalau ada amal badaniyah dan juga amal maliyah. Yaitu badan kita dibutuhkan dan juga uang kita atau harta kita dibutuhkan. Apa ibadah tersebut? Adalah ibadah haji. Maka ketika ibadah haji butuh 2 amaliyah. Amaliyah badaniyah dan amaliyah amaliyah. Iya. Badaniyah dan amaliyah. Ini ada 2. Paham? Jadi usahakan kita jangan sampai meninggalkan rukun yang 5. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan rukun Islam dengan sempurna sebelum kita wafat. Dan semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan selalu bisa bertakwa kepada Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari Ustadz yang hanya bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf yang tiada tara. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.